Halo teman-teman. Hari ini kebetulan gue lagi nggak ada jadwal keluar ya, lagi kosong. Nah, gimana kalau kita bikin video tutorial cara bongkar AC tanpa membuang freon sedikit pun ya. Jadi kita bongkar AC tapi freon nggak dibuang, di pump down ya. Jadi nanti pada saat mau pasang lagi di tempat baru, jadi nggak usah ngisi freon lagi ya. Jadi freon lama kita pakai lagi. Eh, ini buat teman-teman yang kalau teknisi yang baru belajar untuk cara bongkar AC silakan. Bagi yang para suhu master silakan, nggak ditonton nggak apa-apa karena ini akan membosankan ya bagi para master, para suhu yang udah pengalaman di AC. Ini juga berlaku untuk pelanggan yang bukan teknisi, pelanggan atau konsumen. Misalkan dia mau bongkar sendiri, ya mungkin karena faktor di daerah sana teknisinya susah atau ditelepon tapi teknisinya nggak datang, sedangkan teman-teman mau buru-buru pindahan mungkin kepepet waktunya, terus mau bongkar sendiri. Nah ini ikutin aja video ini langkah-langkahnya ya. Jadi eh, si pelanggan bongkar sendiri tapi tanpa merusak AC, tanpa membuang freon ya. Jangan asal-asalan ya, karena membongkar AC itu juga ada aturannya, ada prosedurnya, sama seperti halnya masang ya, langkah-langkahnya. Karena pengalaman yang udah sih, banyak konsumen itu, pelanggan itu yang bongkar sendiri ternyata pipanya itu dipotong asal-asalan, dan dia motong pipa itu di area pipa yang nggak boleh dipotong ya. Nah itu nanti pada saat pasang tempat baru itu nanti akan ada biaya ekstra, biaya luar lagi, karena ada biaya pengelasan ya. Kasihan konsumennya, kasihan pelanggannya, nanti ada biaya pengelasan. Terus kalau freon dibuang, biasanya tuh kalau pelanggan itu karena dia nggak ngerti, freon dibuang. Nah nanti pada saat dipasang tempat barunya itu kasihan, biaya jadi gede karena freon itu kan mahal. Dia nanti teknisi akan isi lagi freon, isi ulang dari kosong. Nah nambah sama isi ulang dari kosong itu mahal ya, beda harganya. Jadi untuk menekan biaya tapi tanpa merusak AC, ini caranya kayak gini ya teman-teman, tutorial seperti ini. Nah tapi sebelum untuk melakukan itu, bongkar itu, syaratnya ya teman-teman juga harus punya alat. Pelanggan atau konsumen juga harus punya alat ya, karena tanpa alat ini nggak bisa dilakukan. Alat yang pertama, yang utama itu test pen. Pastikan punya test pen karena ini untuk keamanan kita sendiri. Jadi pada saat bongkar nanti ini untuk memastikan di body outdoor unit, pipa-pipa itu ada aliran listrik nggak. Takutnya ada listrik bocor ya, listrik bocor di pipa body outdoor itu bocor. Nah nanti kalau kita nggak punya test pen ini, tahu-tahu ada aliran listrik, kita tersengat listrik. Makanya pastiin pakai test pen ya, test pen. Lalu kunci L ya teman-teman nih, kunci L ini ada dua ukurannya, 4 mili sama 5 mili, 5 mili, 4 mili. Nah, kenapa dua? Takutnya teman-teman nggak ngerti itu kunci L itu yang kecil apa yang gede, 4 mili apa 5 mili. Kalau teknisi sih udah ngerti ya, tanda-tandanya biasanya umumnya nih ya. Kalau AC merek-merek Jepang itu rata-rata pakai yang 4 mili yang kecil ya. Kalau yang buatan Thailand, buatan Malaysia biasanya itu 4 mili. Tapi kalau yang AC merek Cina, dibuat di Cina, itu kebanyakan itu yang gede, yang 5 mili ya, kunci L-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ngerti, nggak tahu
wah itu kecil apa gede, siapin aja 2 4 mili dan 5 mili kunci L ya. Nah ini harus punya ya, karena kita nggak bisa nyimpan freonnya, nggak bisa pump down kalau nggak ada kunci L ini. Ini kecil tapi penting ya. Lalu kunci Inggris ya teman-teman, harus punya kunci Inggris. Kunci Inggris. Nah saya bilang lagi, kunci Inggris di dalam pemasangan AC maupun bongkar AC itu harus 2 ya, wajib 2. Jadi nggak boleh satu, nggak bisa satu. Di pemasangan AC, bongkar AC itu harus 2 kunci Inggris ya. Lalu martil, palu, apalagi godam, apalagi palu, godam yang gedean ya. Palu, jadi palu ini fungsinya nanti untuk membongkar bracket indoor ya, bracket indoor AC yang di dalam kamar. Usahain yang ada ini, yang belah gini, karena ini untuk menyabut pakunya ya, martilnya yang kayak gini. Lalu kunci 12. Kunci 12 ini untuk membuka baut-baut bracket outdoor sama baut yang kunci dari kaki-kaki outdoor unit ya. Ini kunci 12. Lalu cutter pisau. Cutter pisau ini nanti untuk membuka bungkus harmaplek, bungkus pipa yang di sambungan indoor ya, sambungan pipa indoor ke outdoor. Nanti akan ada sambungan tuh. Nah itu kan dibalut, dibungkus pakai duct tape dan harmaplek. Nah nanti dibuka pakai ini ya. Lalu tang. Nah tang ini juga penting. Tang nanti untuk kita megang-megang, menghindari megang-megang kabel yang sekiranya ada aliran listrik, kita pegang pakai tang ya, demi keamanan kita. Lalu untuk menjepit-jepit yang sekiranya nggak kuat pakai tangan, pakai tang. Lalu obeng min. Nah obeng min ini untuk buka-buka tutup cover-cover AC, penting karena di AC rata-rata pakai bautnya itu yang pakai obeng plus ya. Lalu manifold atau analyzer. Manifold atau analyzer. Nah manifold analyzer ini fungsinya untuk kalau dibongkar ya, pada saat bongkar itu nanti biar kita tahu freonnya itu udah habis tersedot dalam kompresor apa enggak. Nanti jarumnya ini pada saat nyimpan, jarumnya ini berlawanan pada saat kita ngisi, artinya dia turun ke bawah. Kalau ngisi kan ke atas, kalau ngisi freon jarum ini naik ke atas, kalau kita pump down itu turun ke bawah, turun sampai angka 0. Di sini nih turun sampai angka 0, artinya freon udah tersimpan di dalam kompresor ya. Ini manifold. Lalu tang ampere. Nah tang ampere ini juga penting karena nanti kita bisa tahu ampernya. Sebelum bongkar itu kita tahu ampernya, nanti posisi ampere. Lalu kalau dia freonnya udah habis tersimpan di kompresor juga bisa ketahuan dari sini karena ampernya akan turun ya. Sama, ini kebalikan dengan ngisi freon. Kalau ngisi freon ampere naik, kalau pump down nyimpan freon ampernya turun gitu ya. Lalu 2 kabel ini berfungsi untuk tes voltase, tegangan ya. Tegangan kita itu 220 di standar Indonesianya 220. Jadi kita bisa ukur pakai ini. Kalau misalkan kurang dari 220 itu nggak bisa untuk elektronik ya, nggak bagus tang ampere. Sebenarnya sih bisa pakai tanpa tang ampere, tanpa manifold. Nanti gue kasih tahu caranya. Jadi tapi lebih bagus pakai ini ya, karena lebih akurat, tepat sasaran, kita tahu si freon ini udah habis apa enggak ya gitu. Lalu oh ya, satu lagi tangga. Teman-teman harus punya tangga lipat ya, tangga aluminium, tangga lipat yang begini ya, yang aluminium, sekitar 1,5 meter, 2 meter ketinggian ya, 2 meter atau 1,5 meter tangga lipat ya. Kalau misalkan indoor itu kan pasti tinggi. Nah kalau outdoor itu kan ada yang tinggi, ada yang bawah. Tapi tetap butuh tangga aluminium ya. Karena buat naik indoornya, nyopotin indoornya. Oke teman-teman, untuk langkah-langkahnya ikuti video ini ya. Video berikut ini. Yang penting alat-alatnya teman-teman harus siapin. Nggak ada alat ini nggak bisa.
Bisa alat kalau nggak ada ya. Ini gampang kok, beli-beli di toko online banyak alat-alat ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju TKP pembongkaran AC-nya. Oke teman-teman, ini langkah-langkah bongkar AC ya. Langkah-langkah bongkar AC. Perhatikan ya. Yang pertama, AC dalam kondisi nyala ya. Jadi harus kita hidupin. Cara membongkar AC tanpa membuang freon sedikit pun itu nggak bisa kalau AC-nya nggak bisa dinyalain. Nah, kalau AC-nya mati itu nggak bisa ya. Jadi AC harus kondisi on ya, harus kondisi nyala ya, kayak gini. Langkah yang pertama, nyalain dulu atau hidupin dulu AC-nya. Nah, hidupin dulu ya. Pastikan setelah dinyalain indoornya, pastikan outdoornya juga nyala ya. Jadi dibikin aja misalkan temperatur itu 24 atau 16 gitu. Biar si outdoornya langsung ikut nyala ya. Kakak mau ikut. Ayam mau ke belakang mau ini. Oke, setelah ya udah. Jangan dimatiin ya, Nak. Biarin gitu aja. Ayam mau ke belakang. Oke, langkah selanjutnya teman-teman. Setelah dinyalain, kita ke mesin belakangnya ya, ke mesin outdoor unit ya. Udah kakak di sini aja ya. Iya. Pintu mau ditutup nggak? Mau. Nah, pas kasurnya nak. Oke, sekarang kita ke belakang ya. Setelah nyalain kita ke belakang. Jangan lupa alatnya. Nah, ini dia mesin outdoor unitnya. Harusnya ada tangga ya, harus ada tangga. Tapi ini sebenarnya bisa nggak pakai tangga ya, karena gini nih posisinya nih. Nah, ada tempat nginjek ya. Di sini ada tempat nginjek. Tapi kalau misalkan nggak ada ginian ya teman-teman bisa lah pakai tangga ya. Oke, langkah selanjutnya ya guys, setelah dipastikan outdoor nyala, jangan dipegang dulu ya. Jangan dipegang dulu, tapi pakai test pen dulu ya, di pipa-pipa di bodi-bodi ini ada listrik atau enggak nih, kayak gini, untuk memastikan keamanan kita ya. Nih. Listrik atau enggak. Kalau ada listriknya artinya udah ada listrik bocor ya. Nah, ini enggak ada ya, enggak ada listrik. Oke. Setelah dipastikan aman, buka ininya nih. Tutup ini ya, buka. Kita pelan-pelan aja ya. Nah, hati-hati ya, di sini ada listrik ya. Nah, ini listrik nih. Nih, tuh ada listriknya ya. Hati-hati ya. Nah, ini ada kabel power, ada netral ya. Nah, kita pakai langkah selanjutnya tang ampere jepitin ya, jepitin di kabel yang ada apinya nih. Posisi selektornya di ampere ya, di A, di huruf A, ampere. Nah, ampere jepitin nih, masukin ya, si kabelnya masukin di lubang tang ampere ini, biar kita tahu ampernya berapa ya. Nih 1,8 ya. Oke, ininya pinggirin dulu. Langkah selanjutnya
buka ini teman-teman, baut ini buka ya, baut ini buka, baut pot apa, pot pengisian freon, baut nempel ini buat kunci L, kelihatan nggak? Nah ini ya, nah nih baut ini ya, yang dua ini sama baut pengisian freon. Kita buka aja. Oke, agak goyang-goyang sebentar, kameranya goyang-goyang. Pakai kunci Inggris 1 ya, kunci Inggris. Ini apa itu? Namanya proses pump down ya. Lalu langkah selanjutnya masukin ini ya, apa, analizer manifold. Analizer manifold pakai yang warna biru ini ya, nih biru. Masukin ke sini ya, ke tempat pengisian freonnya, tancapin di sini. Sayang jatuh nak. Ini harus cepat ya, harus cepat pada saat ini cepat, kalau nggak freon. Nah posisi kayak gini teman-teman. Jadi nih tang ampere udah dijepit ya, lalu baut ininya udah dibuka, ini tempat kunci L nanti ya. Nah ini analizer tancapin di sini ya nih. Nah dia di jarum ini kan menunjukkan nilai ya, menunjukkan angka ya, angka ini, angka tekanan ya, tekanan freonnya. Nih, kelihatan ya tekanan freonnya itu sekitar 90 tekanannya ya, 90 PSI. Oke, langkah selanjutnya ambil kunci L ya, kunci L. Nah di sini kunci L. Nah ini kecil, artinya ini 4 mili ya. Seperti yang saya udah bilang, kalau misalkan AC merek Cina kebanyakan itu pakai yang kunci L gede, yang 4 mili ya. Lihat nih, ini TCL nih. TCL itu buatan Cina ya, buatan Cina itu AC Cina itu artinya dia pakai kunci L. Di sini sih buatan Indonesia bacaannya ya. Ya kayak buatan Indonesia, buatan Cina gitu, banyak kan pakai kunci L gede yang 5 mili. Oke, langkah selanjutnya kita tutup teman-teman, tutup nih, jauhin dikit ya. Ini sorry, ini pipa gede, ini pipa kecil ya. Perhatikan, ini pipa gede, ini pipa kecil. Yang pertama kali ditutup itu pipa kecil ya, karena pakai ini tekan, ini hisap. Jadi ini niup nih, pipa kecil niup. Pipa kecil niup, dorong ke indoor. Pipa gedenya ngisap, yang dari indoor dihisap lagi, dibalikin ke kompresor ya. Ini niup dari kompresor, ini ngisap dari kompresor, ngisap. Ya, hati-hati sayang, jatuh. Awas nak, kamar aja nih dingin. Hah? Kamar aja dingin. Udah.
Ntar aja ke kamar kok. Nah, sorry teman-teman. Nah ini ingat ya, pipa kecil, pipa gede. Yang ditutup pertama itu pipa kecil ya, nih pipa kecil. Setelah dipastikan outdoornya nyala, pokoknya nutup ini kondisi nyala ya, si mesin ini kondisi nyala, si outdoor ini kondisi nyala, jangan kondisi mati nggak bisa. Tutup dulu, pastikan sampai mentok ya, pastikan sampai mentok. Nah, mentok gitu. Lalu lihat jarum sininya, dia akan turun, tuh bergerak turun. Tuh, bergerak turun ya. Sampai menunjuk angka 0. Oke. Nah, setelah dia bergerak turun, ampere di sini juga turun, tang ampere turun. Di sini juga turun, di manifold analyzer juga turun. Baru kita tutup yang pipa gedenya ya teman-teman, tutup. Artinya kalau jarum analyzer udah menunjukkan angka 0, artinya si freon udah disimpan semua ke dalam kompresor. Ini kan niup nih, kalau yang niup ditutup artinya yang nyedot doang yang dibuka, artinya dia cuman bisa nyedot tapi nggak bisa niup ya kan. Nah baru yang gedenya, yang hisapnya juga tutup. Setelah tadi jarum analyzer menunjukkan angka 0 ya. Nah, tutup semua. Nah, oke. Nah, setelah dua-duanya tertutup, kita harus buru-buru matiin AC-nya ya. Matiin AC-nya. Mana, Kak? Jangan lama-lama ya, harus buru-buru matiin. Karena kasihan si kasihan si kompresornya. Oke, setelah langkah selanjutnya yaitu cabut powernya, teman-teman. Nih, power listriknya ini cabut ya, karena udah nggak dibutuhkan lagi listrik di sini sampai di sini. Oke, kita matiin, cabut ya. Cabut boleh, tekan ini juga boleh. Itu keuntungannya pakai stop kontak kaki 3 ya. Oke, kita setelah dipastikan udah cabut semua, sekarang kita balik lagi ke belakang lagi. Kakak mau di sini aja. Oke. Ya, kita balik ke belakang lagi untuk proses selanjutnya. Ini saya buat real mungkin, kayak saya bongkar ya. Nah, setelah semuanya setelah dicabut powernya, proses selanjutnya lepaskan tang ampere, cabut. Nah, ini menunjukkan angka 0 ya, nih. Ini menunjukkan angka 0 ya, karena udah kesimpan semua ya. Lalu cabut ya, analyzer ini cabut. Lepasin. Oke. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya lepasin kabel ini, teman-teman nih. Kabel supply dari indoor ke outdoor ya, lepasin. Lepasin gini. Nah, lepasin ya. Ini nggak apa-apa dipegang karena udah dicabut ya tadi. Baru tutup lagi ya. Lalu selanjutnya baut ini tutup ya, baut yang tadi kita buka ini. Baut
aduh sorry. Baut-baut nepal ini kita tutup lagi ya, kembalikan lagi. Sampai di sini bebas teman-teman, sampai di sini bebas. Teman-teman mau potong, mau dibuka di langkah selanjutnya ini ya teman-teman, buka ini. Langkah selanjutnya buka baut nepal ini, baut ini nih, baut nepal ini. Ingat yang ini ya, atas bawah baut pipa kecil, pipa gede. Caranya pakai dua kunci Inggris ya. Pakai dua kunci Inggris ya, ingat jangan satu. Yang satu buat nahan di sini, kelihatan nggak ya? Yang satu buat buka ini nih. Posisi kayak gini nih. Sebentar. Tapi di sini gua nggak sampai buka ya teman-teman, karena ini AC ini ya, AC gua sendiri ya, AC cuman buat contoh doang, AC gua sendiri. Nah, yang satu buat nahan di sini, yang satu buat nahan di sini. Jadi si pipanya itu nggak patah ya, posisi kayak gini nih. Satu benahan, satu nahan. Tapi kalau udah preon udah disimpan itu bebas teman-teman ya. Misalkan teman buru-buru mau dipotong pipanya, potong langsung boleh di sini potongnya, tapi ini sekitar segini ya nih posisi potongnya ya. Yang ini juga gitu sama nih, sisain sekitar sejari atau 2 jari ya nih, kayak gitu ya, potong langsung, potong pakai tang ya, potongnya pakai tang, nggak boleh pakai gergaji ya. Kalau pakai gergaji nanti dia menghasilkan serbuk ya, serbuk gergaji itu. Nah, itu nggak boleh masuk ke dalam pipa, ikut sirkulasi. Jadi pakai tang aja, nggak apa-apa, biar patah pakai tang. Oke, setelah ini patah, ini copot atau buka pakai kunci Inggris. Ini dibuka, ini buka. Oke guys, saya ulangin. Jadi ingat ya, pakai kunci Inggris 2 nih. Yang satu ini nahan ke atas, buat dorong ke atas. Yang ini ke bawah ya, yang ini ke bawah, karena ini nanti ke bawah, karena kunci baut ini bukanya ke bawah ya, arahnya ke bawah, ke sini. Ini juga ke sini, kecuali ngencengin, kalau ngencengin ke atas. Oke, tadi potong bisa, kalau mau dipotong potong boleh, nanti kan teknisi flaring ulang di tempat baru. Nah, sampai di tadi proses pump down ya, proses pump down freon udah selesai. Sekarang langkah selanjutnya kita, pipa ini udah dicopotin pipa, sekarang sambungan ini turunin outdoor ya, karena ini udah putus. Baru baut ininya teman-teman nih, pakai kunci 12 ya, kunci 12 mana, kunci 12 nih, kunci 12 ya nih, kunci 12. Lepasin nih baut-bautnya, baut yang nempel di bracket ini, baut ini ya, lepasin ini. Iya, nih dilepasin ya, baut-baut yang nempel di outdoor unit bracket dilepas, lalu turunin outdoornya ya, turunin. Caranya gini, Asta turun saya jatuh. Saya mau pakai tangga aja. Jatuh kamu. Iya, makanya jangan naik-naik. Kayak di sini udah. Ayah mau geser tangganya. Kakak di kamar aja, sayang. Nah, posisiin tangga sejajar sama outdoor unit ya. Lalu teman-teman naik dari sini, samping sini, cara nuruninnya. Nah, posisi bahu begini.
si bahu gini, tangan kanan ke sini ya. Nih. Nah, posisi tangan kanan ke sana. Nih, kelihatan ya. Nih, megang ini nih. Bahu gini. Angkat ke atas. Karena yang bagian berat itu di belakang, di dekat kepala ya. Di dekat kepala ini bagian berat karena di situ posisi kompresornya itu berat. Nah, makanya bahu kita taruh di bawah kompresor, bagian kompresor karena itu berat. Nah, tangan kanan ini untuk nahan, nyimbangin ya, baru angkat ke atas lalu geser turunin. Nah itu ya, karena aku cuma nyontoin gitu doang ya, karena ini nggak dibongkar. Nah, posisi AC gue masih pakai. Nah, langkah selanjutnya mas ya, ayo mau geser lagi tangannya. Buset dah ya. Geser lagi tangganya ke sini mas. Langkah selanjutnya ini outdoor anggap aja udah ini ya, udah turun. Outdoor ini anggap aja udah turun. Nah, lihat di lubang yang keluar dari indoor itu sekitar sejengkal itu ada sambungan ya. Sekitar sejengkal dari yang keluar ini itu ada sambungan. Semua AC pasti ada sambungan. Nah, di sini konsumen suka salah kalau bukan teknisi. Konsumen sukanya salah motongnya. Kadang mereka motong di sini, lihat nih. Saya buka aja nggak apa-apa nih. Ini dipakai cutter ya, dibuka aja. Gimana keluarnya nih kakaknya? Enggak. Asal. C Inggris 2 sama untuk sayang. Posisi sambungan ini sekitar sejengkal atau 2 jengkal pasti ada sambungan ya, sambungan pipa. Lihat Kak. Nah, ini dia nih. Nih, itu sambungan ya. Sambungan pipanya nih. Tuh. Satu lagi di sini nih, pegang. Pasti ada, semua AC pasti ada ini sambungan ini. Aku di dalam aja. Ya, dalam aja sayang. Nah. Nah, ini pakai kunci Inggris 2 ya, teman-teman. Mana kunci Inggris tadi? Satu ke sini. Kunci Inggrisnya satu di sini. Satu ke sini. Ini harus 2 ya proses ini, makanya saya udah bilang berkali-kali kalau bongkar maupun pasang di AC itu pakai kunci Inggris 2 ya. Satu di situ, satu di sebelahnya, nggak boleh pakai satu ya. Kalau cuma satu kunci Inggrisnya nanti pipanya melintir. Posisinya harus bareng ya, narik kunci Inggris bareng. Yang satu ini ke bawah sama kayak tadi, yang satu ini berlawanan ke atas ya, jadi saling nahan ya, saling nahan. Tarik kayak gitu, ini tarik ke bawah, yang ini tarik ke atas, kebuka lah bautnya. Nah, kalau teman-teman nggak ada kunci Inggris, sama bisa dipotong pakai tang ya. Lagi pakai tang, jangan pakai gergaji. Nah, di sini kadang-kadang konsumen suka salah ya. Ini sambungan nih. Ini pipa bawaan pabrik, ini nggak boleh dipotong ya. Yang boleh dipotong dari baut sambungan ini ke sana, ke kanan. Nih, sama kayak ini. Dari baut ini ke kanan. Jadi area potongnya sini, nih. Atau di sini. Ini juga gitu di sini. Jangan di sini, teman-teman nih. Jangan di sini. Jangan motong di sini atau motong di sini nih, atau motong di sini nih. Banyak pelanggan tuh motongnya di sini.
motong di sini atau motong di sini nih, area sini itu nggak boleh, itu pipa bawaan pabrik ya, itu bawaan pabriknya. Jadi kalau yang dipotong di sekitar sini nanti pada saat pasang tempat barunya itu akan ngelas teman-teman, teknisi ngelas, karena posisi baut yang ini itu kepotong, kecuali motong di sini nih, motong di sini, motong di sini. Nah nanti kan bisa dibuka ini bautnya, bisa di flaring ulang. Kalau motong di sini nanti ngelas ada biaya las lagi itu teman. Jadi jangan salah ya, pokoknya sekitar sejengkal atau 2 jengkal dari sini ada sambungan pipa, sambungan apple. Nah motongnya, area motongnya jangan yang ke indoor, yang di sini. Nah itu ya, baru potong kabel, karena power udah dicabut tadi nggak apa-apa, langsung potong aja pakai tang. Oke, sampai di sini artinya ini tadi anggap udah turun, tinggal buka bracket, ini udah putus semua. Nah tinggal indoor teman-teman, tinggal indoor unit ya. Jangan begitu. Nah langkah selanjutnya, karena indoornya tadi kan udah putus, udah anggap aja udah putus, udah dipotong pipanya, bongkar indoor ini tinggal angkat ya teman-teman. Jadi angkat ke atas barengan ya, pegang kiri pegang kanan. Nah gini gimana caranya ya. Yuk, saya cari sangkutan dulu. Nah ini karena tadi udah copot, ini ya cuman nyontain sampai di sini aja, karena nggak sampai copot, karena nggak lepas. Angkat dua-duanya, angkat dua-duanya, lalu yang kiri turunin, karena di sini posisi ada pipa ya. Angkat lalu tarik ke depan, angkat itu maksudnya nyangkut di ini ya, apa, bracket indoor di belakang. Angkat lalu tarik ke depan. Setelah indoor diturunin baru bongkar bracket indoor ya, pakai martil ya. Gitu ya teman-teman. Ini saya pasang lagi karena cuman buat contoh aja ya. Dah tuh, kalau kakak mau makasih mau nyalain. Nah jadi gitu ya teman-teman, itu namanya proses pump down ya, itu pump down. Jadi pump down freon, pump down itu kita nyedot freon untuk disimpan di dalam kompresor ya, dalam kompresor. Jadi pada saat kita masang tempat baru itu kita nggak ada biaya untuk isi freon lagi, karena freonnya udah dibawa sekalian ya. Nah pada saat dipasang tempat baru nanti, setelah semua pipa udah terkonek tinggal buka lagi, setelah divakum buka lagi, jadi freon itu nggak ada, yang ada isi freon itu teman-teman. Jadi penting ini untuk mengurangi biaya ya, biaya pada saat pemasangan di tempat baru. Satu, apa namanya, pipa jangan sampai salah. Pipa kalau salah potong itu akan ada biaya las ya, biaya penyambungan pipa. Lalu freon jangan sampai salah. Oke teman-teman, itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih.